Mari kita mulai project modif espresso budget pelajar. Let's go! Jadi mobil ini akan kita modif. Tapi sebelum itu, gue mau cerita sedikit, ini mobil udah kayak gimana. Jadi mobil ini sudah melalang buana teman-teman. Jadi semenjak terakhir kita bikin videonya itu, mobil ini sebenarnya udah sampai Jogja dan udah balik ke Jakarta lagi, ya kan? Nah di Jogja kemarin mobil ini sebenarnya sudah beradventure teman-teman. Seperti yang gue bilang di awal, kenapa kita pilih espresso tuh karena kan ground clearance-nya paling tinggi di antara kompetitornya. Kenapa itu menjadi hal yang krusial banget? Karena emang kalau di Jogja ya, kadang-kadang kita masih masuk jalan pedesaan ataupun kalau mau wisata ke Merapi gitu kan jalannya agak-agak berbatu tuh, ya kan? Kayak di contoh foto-foto ini. Nah, terbukti sudah teman-teman. Hipotesa gue bahwa bener nih yang paling tinggi dan kepake banget akhirnya. Jadi masuk-masuk jalan yang jelek pakai ini nggak gasruk sama sekali. Kemarin diisi orang dewasa berempat juga masih cukup tenaganya. Memang walaupun ini cuma 4x2 ya. Tapi mobil ini terbukti oke dibawa masuk jalan-jalan jelek teman-teman. Karena kemarin sudah dipakai di Jogja, foto di alam, akhirnya gue kepikiran, yaudah kita modif aja mobil ini jadi gayanya namanya Alto teman-teman. Nah Alto tuh gue nggak tahu ya sekarang masih lazim atau enggak, tapi sekitar tahun 2000-an gitu, itu tuh sebuah terms modifikasi yang disebut all terrain off-road nggak salah. Jadi mobil 4x2 dijadiin gaya-gaya off-road. Sama kayak ini kasusnya, mobil ini 4x2 tapi akan kita jadiin gayanya gaya off-road teman-teman. Nah ini menjadi video pertama modifnya. Jadi kalian harus subscribe karena kita akan bikin playlistnya juga. Kita bakal update terus kita akan sejauh mana nih modifannya. Tapi sebelum kita modif, gua mau set sedikit challenge ataupun juga budget nih teman-teman. Jadi kalau kalian ingat waktu itu gue pernah modif Vario gua dan itu berbudget. Jadi kalau kayak Mio-nya ini waktu itu kemarin kita modif itu kan bener-bener pol-polan tuh jeder. Waktu itu gue modif Vario berbudget dan banyak yang suka teman-teman. Jadi kali ini kita akan modif espressonya tapi dengan budget. Gua nggak tahu nih sekarang enaknya lucunya apa guys? Budget modif budget mahasiswa atau modif budget anak kos, ya kan? Tapi yang jelas, kita tidak akan spend sebanyak itu ya. Mungkin kalau diproporsikan dengan harga mobilnya, ya let's say sekitar 20-30% lah dari harga mobil. Jadi kalau harga mobilnya 180-an, ya kira-kira kita maksimal banget nih. Kita mau coba modif semuanya di bawah 40 juta rupiah. Apakah akan bisa atau kayak gimana? Nah, ini bisa jadi referensi kalian nih. Ya kan, jadi kalian harus save video ini biar kalian tahu kalau ternyata modif espresso itu bisa loh dengan budget yang tidak terlalu mahal teman-teman. Jadi sekarang kita mulai modifan pertamanya. Dan ini dia teman-teman, set pelek untuk kita modif espresso kita. Pelek yang masih masuk dengan budget kita, bentukannya cakep, ya kan? Fitmentnya juga oke. Apalagi kalau bukan turbo bastard wheel dari Gofar Hilman. Alasan kenapa gue pilih pelek ini karena gue ngeliat di vlognya Gofar, fitmentnya cakep, langsung plug and play, ya kan? Nggak banyak utak-atik. Jadi itu alasan utamanya. Karena jujur, kalau misalkan gue itu tidak seniat Gofar ya kalau modif tuh kalau Gofar sampai cowok sana sini gitu. Kalau gue yang kalau bisa yang plug and play aja. Dan katanya ini plug and play, jadi akan kita buktikan di video ini teman-teman. Apakah ini beneran plug and play atau kayak gimana nanti? Ini warnanya apa? Kalian boleh tebak aja sampai akhir video, nanti baru ketahuan warna peleknya apa. Jadi ini sudah ada 4 pelek di sini. Sekarang akan kita bawa ke tempat langganan kita untuk ganti ban, ya kan? Kita baru bawa ke Holy Ban. Ini sekarang mau kita bawa masuk ke dalam mobilnya. Kita coba ya. Bagasinya espresso kan harusnya lumayan gede. Cukup apa enggak nih buat pelek? Kita coba ya guys. Kita mau buktiin kalau espresso bagasinya gede. Oh cukup sih kalau ini. Sih cukup banget ya. Jangan-jangan jajar 4 cukup lagi. Atau enggak jajar 3 coba ya. Jajar 3 cukup guys. Kalau peleknya doang kayak cukup sih sebenarnya. Gede juga berarti ya bagasinya tuh. 3 cukup loh. Berarti bagasinya gede.
Nggak sih, untuk ini lah. Untuk ini. Jangan. Jadi kita taruh di situ aja guys. Di mana? Di jok tengah. Enak loh. Gede juga bagasinya. Ya kan? Kepasang semuanya. Nggak mentok lagi. Nggak mentok lagi. Bagus juga kamu espresso. Oke, sekarang waktunya kita jalan. Kita ganti pelek ya. Ini mobil baru nyampe dari Jogja. Ini sekarang average-nya tuh 20,3 km per liter guys. Nih. Tuh ya, 20,3 km per liter. Itu Mio-nya standar nggak mungkin Mio Karbo segitu tuh. Jadi beneran ini mobil bisa lebih irit dari Mio memang. Terus espresso ini emang kalau yang doyan nyetir mobil tinggi kayak gua gini ya, yang terbiasa nyetir SUV, Jeep gitu, ini tuh berasa normal sekali karena emang posisinya tinggi. Jadi joknya tinggi, ya kan, kakinya tuh tegak, ya kan. Terus kalian tuh gue tuh bukan orang yang tinggi guys, tapi gue berasa headroom gue jadi kecil loh tuh, karena emang kalian berasa duduknya tinggi banget. Posisinya tuh bener-bener commanding gitu loh, kayak berasa nyetir SUV. Gue surprise sama ini. Oh iya, by the way nguncinya masih manual. Nggak usah kaget guys, Jimny yang 500 juta juga begitu soalnya. Jadi gue nggak heran kalau di espresso masih harus manual. Buat mobil di bawah 200 juta, 180-an sebelum diskon, dapat tombol-tombol di setir gini kan buat ganti-ganti lagu. Ini menarik sekali. AC dingin, ya kan? Tarikan ya cukup aja. Ini buat dalam kota ya cukup banget sebenarnya. Kan? Naikan enak, cukup kedap ya, cukup aja. Tuh kan. Kenapa gue bisa bilang cukup kedap? Karena gue pakai klakson yang sama di mobil ini dan di VinFast gue. Gue nggak tahu posisinya apa gimana, tapi di VinFast emang cukup kerasa kayak klaksonnya ke dalam. Kalau ini dari dalam nggak gitu kerasa suara klaksonnya. Jadi ini asumsi gue firewallnya mungkin lebih kedap memang. Ya, last night to like mobil ini menyenangkan mobilnya, cukup. Itu ada airbag, ya kan? Terus itu glove box. Cuma ini lumayan loh, ini gue ganti jalan jelek loh nih. Tuh. Itu masih ring 14 loh, habis ini kita ganti ring yang lebih gede harusnya lebih enak lagi. Tapi mungkin, ya guys, ini mungkin ya, setelah kita ganti ring 15 dengan ban yang lebih gede tentunya, ada kemungkinan mobilnya jadi agak lebih boros. Itu hukum fisika, bukan hukum alam, hukum fisika. Ya, karena lebih berat juga bannya, ya kan? Dan mungkin nanti top speednya atau akselerasinya mungkin juga agak berubah. Jadi itu kalian bisa consider sendiri ya. Ada trade-off-nya pasti guys, kalau modif itu pasti ada trade-off-nya. Bisa juga sebenarnya ke 16, tapi kita pakai yang 15 aja biar nggak terlalu jauh. Untuk remnya, ini oke. Jimny-nya aja tuh lebih dalam daripada itu ngeremnya. Baik lagi karena Jimny emang lebih gede, lebih berat ya. Tapi ini untuk remnya oke kok tuh. Ini mobil beneran nih guys, kalau buat dalam kota ya, ini cukup banget. Irit, AC dingin, audio bikin emosi. mesti di upgrade. Catat ya Sam, audio harus kita upgrade. Next videonya harus kita upgrade. Saran guys, kita upgrade-nya kayak gimana, tapi harus kita upgrade. Dan Jimny standar aja Apple CarPlay-nya udah wireless, ini belum wireless. Untung udah pakai U-Film jadi adem, ya kan? Cuman gue belum pakai UPPF di sini. Harusnya pakai UPPF nih. Halo UPPF, nanti kita kontak-kontakan lagi. Gue udah penasaran banget kayak gimana nanti hasilnya nih teman-teman. Sudah sampai di Holyban, jadi sekarang waktunya kita pasang pelek dan bannya. Tapi sebelum itu, kita mau lihat opsi dulu bannya. Nah, jadi gue sudah berkonsultasi dengan Bapak Gofar Hilman, ya kakak Gofar. Gue udah nanya-nanya ban yang pas apa dan mentoknya di berapa. Dia bilang, Dem, nggak boleh lebih dari 19565. Itu udah mentok banget, kata dia. Jadi, gue kemarin nanya 205, nggak boleh, apalagi 215. Nah, untuk mengejar look Alto kita ini, teman-teman, ya kan, gue pengennya ban AT. Ban AT 19565, itu opsinya cuman ada dari si Delium. Terra Cruiser nih, 19565. Dia bentukannya kasar, ban AT, ya kan.
Tapi di sini kita mau coba bandingin sama ban on the road nih. Nah, kalau ban on the road banyak opsinya, dari Goodyear ada, BFG ada, mungkin Bridgestone ada lah ya. Tapi banyak lah, 195, 65, R15. Kalau ban aspal banyak, ban AT yang susah. Jadi ini mau kita coba pasang, kita lihat nanti lebih bagus yang mana nih. Apakah kita pakai ban jalanan atau kita stick sama ban AT1 ini? Mari kita pasang. Peleknya sudah terpasang guys. Turbo bastard. Yang depan kita cobain pakai AT, yang belakang kita pakai ban aspal 195 65 R15. Tapi ada sedikit problem guys. Kita ke belakang dulu. Yang belakang turbo bastardnya warna hitam sudah terpasang ya kan, pakai ban Goodyear-nya. Kalau ditanya fitment rata bodinya hampir rata body ya kan, terus juga aman ya kan. Jadi ini semuanya aman. Nah, masalahnya ada di depan teman-teman. Sih. Sayangnya depannya mentok ke shock breaker, per shock breaker ini mentok gila. Ini nggak bisa dipakai sih. Ini benar-benar mentok banget. Jadi di depan 195 65 R15 itu mentok. Sebentar, kayaknya ini Gofar. Ya kan benar. Jadi gue sudah berkonsultasi barusan sama Gofar. Gofar bilang, ya ternyata depan emang harus pakai spacer sedikit lah ya. Jadi mau nggak mau kita harus ke midun. Ini kita ganti dulu semuanya, terus kita ke midun. Oke? Kayaknya gue tetap mau pakai ban AT-nya, biar auto. Oke, mari kita kerjakan. Sudah sampai di bengkelnya Om Midun, sesuai arahan Bapak Gofar yang punya pelek ya, ditemenin Mas Ega di sini. Jadi ini lagi coba nih. 8 lolos sebenarnya. Masih mentok. Maksudnya ke mangkoknya bukan ke soknya. Harusnya kan kalau batasnya lolos nih. Ini mangkoknya. Oh, anjing 8-nya masih mentok ya? Berarti mesti adapter dong nanti. Kalau masih di bawah 15 ini dia pakai baik gitu. Oh, knock apa? 0,5. Ini 1,5 itu masih. Tapi ini belum bisa muter kan nih ban? Belum. Masih mentok. Itu berapa 8? 8. Ini berapa nih tadi? 16. Ini 8. Oh sama dong. Baik tumpuk. Oh anjing. Betul sih kalau dibaut sih itu. 2 jadi 1 tuh. Ini baru ada. Ini baru lolos nih. Lolosnya tipis. 16 nih. 11 lolos. Tapi keluar. Ini 16 segini Om Midun. Jika diganti. Ini 16. Nah, 16 kalau turun kan lebih masuk sedikit. 5 Sejajar. 15 apa 16? Kalau 15 nggak lolos kayaknya ya. Bikin 16 tempel dulu. Hmm. Seandainya kurang tipis nggak dipasang. Berarti ganti baut. Ganti baut. Berarti belakang 16 juga berarti ntar. Enggak. Hah? Belakang Kondisiin. Dikondisiin ya. paling 1 cm. Berarti bikin 17 sama ganti baut. Tempel dulu semuanya. Tempel dulu kan Ya, semuanya. tapi nanti kalau seandainya terlalu keluar, bisa dimainin dari bautnya, dimasukin atau dikapas. Ya. Jadi ini bisa dibawa pulang dulu atau ditinggal buat proses besok. Karena kalau besok siang telat masuknya. Nggak, mendingan tinggal aja. Iya. Soalnya abis ini ganjil genap nggak bisa lewat juga gue. Oh, ya udah. Biar Ini gokar saya bagus kebetulan. Genap. Gokar. Lalamove dan gokar juga tadi bagus. mobil saya. Berarti mobil kita inepin dulu di sini. Mobil kita inepin karena kita masuknya ke sore jujur udah mau jam 5. Ya. Jadi akhirnya espressonya kita masukin ke Bang Midun alias Jaya Spring. Estimasi awal mobil ini butuh dikerjakan selama 1 hari aja. Yang pertama diukur adalah seberapa tebal spacer yang kita perlu bikin nih.
Setelah diukur-ukur ternyata dibutuhkan kurang lebih 1,5 cm sampai 17 cm. Sebenarnya tidak terlalu tebal, tapi karena baut dari bawaannya espresso ini cukup pendek, akhirnya selain bikin spacer kita juga perlu untuk ganti bautnya lebih panjang. Yes, bener banget. Espresso yang baru 2000 km ini harus dibongkar biar nanti ketika kita pasang spacernya masih ada drat yang untuk menggigit peleknya. Nah, bener banget nih. Selang 1 hari, espressonya sudah jadi nih. Baut sudah panjang, spacer udah jadi. Pelek sudah nempel. Beuh, langsung cakep ya, langsung berubah banget. Eits, tapi ternyata tidak semudah itu Ferguson. Setelah pelek terpasang, dicoba belok. Ini dia nih. Muncul masalah berikutnya. Ternyata mentok ke fender. Wah, jadi lumayan agak panjang nih. Tapi nggak apa-apa. Demi fitment yang cakep, lanjut terus di Bang Midun. Akhirnya sama timnya Bang Midun, bagian bodi ini kita lipat sedikit. Yes, bener banget. Walaupun nggak kelihatan, tapi tetap dilipat. Biar fendernya bisa lebih masuk lagi. Setelah fendernya bisa lebih masuk lagi, kemudian dibaut, pasang pelek, dan setelah dibelok-belokin, alhamdulillahnya aman guys. Gimana hasilnya? Ini dia nih. Nah, bisa kita lihat ya, ternyata Suzuki Espresso modal ganti pelek sama ban aja bisa langsung berubah. Looks-nya bener-bener langsung jadi mini SUV banget. Diganti ring 15, ban selebar ini ya, cuma 195 doang loh. Itu langsung berubah banget looks-nya. Bener-bener jadi mini SUV banget. Wah, konsep awal Alto gue cocok banget ternyata pakai pelek sama ban ini. Gimana menurut kalian guys? Bener-bener jadi mini SUV kan ya? Nah, apakah setiap kali ganti pelek espresso harus seribet ini? Ternyata sebenarnya tidak. Ini karena gua aja yang BM pakai pelek turbo buster wheel dan sebenarnya permasalahan utamanya di sini sih. Ban yang 195/65. Kalau misalkan pakai ban yang lebih kecil, harusnya aman-aman aja guys. In total, biaya modif kita di video pertama ini kurang lebih sekitar 7 jutaan sampai 8 juta rupiah guys. Bannya satunya itu sekitar 600 ribuan dikali 4 jadi 2,4. Peleknya sekitar 6 jutaan, jadi total kita habis di 8 jutaan sekian. Masih jauh dari limit budget kita di 40 juta rupiah untuk modifan espressonya. Sisa budget ini kita pakai buat apa guys? Tulis dong saran di bawah. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan, I'll see you next video guys. Bye bye.